Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa kafa biha bin ni'ma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd, para jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah pada kita dan keluarga semua, serta mengampuni segala kesalahan dan dosa kita dan dosa dan kesalahan orang-orang tua kita yang di alam barzakh sana. Hendaknya senantiasa dalam raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kedua, kita kembali kepada pokok persoalan pembahasan kita, di mana malaikat Jibril datang bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, dan kapan terjadi hari kiamat. Jadi saudara-saudara sekalian, yang dikenal oleh kita dengan sebutan rukun Islam dan rukun iman. Ada berapa rukun Islam? Ada berapa rukun iman? Inilah yang menjadi pokok pembahasan kita setiap hari di Majelis Taklim Angkasa 56. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, antashhada an la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, tuqimas shalah, mengerjakan atau mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, wa tasuma Ramadan, puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa tahujjal bait, melaksanakan pergi haji jika mampu, jika ada ongkosnya, jika mampu fisiknya, dan lain sebagainya. Jadi 5 rukun Islam. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi sambil mengajarkan kepada sahabat yang ada saat itu, ma huwal iman. Nabi menjawab, al-imanu, yang pertama, antu'mina billah. Iman itu engkau percaya dengan adanya Allah. Wa malaikatihi, yang kedua percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan yang keempat iman terhadap rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhiri, dan yang kelima beriman terhadap hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dan yang keenam, beriman dengan qada dan qadar, semua baik buruknya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril mengatakan, shadaqta, benar engkau hai Muhammad. Satu lagi, fa akhbirni anil ihsan, apakah ihsan itu ya Muhammad? Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya, walaupun engkau belum melihatnya, maka sungguhnya Allah melihat engkau. Dan seterusnya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, jadi 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Inilah yang menjadi pembahasan dari Majelis Taklim 56. 56 dilihat dari sisi waktunya, kita melihat dari waktu antara jam 5 sampai jam 6. Kemudian adapun pelajaran yang kita bahas di Taklim 56 adalah tentang rukun Islam dan rukun iman. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam Islam lebih umum, iman itu lebih khusus.
Islam itu dapat dilihat. Orang yang muslim dapat dilihat dan disaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Yang pertama, apabila dia sudah bersaksi, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, kalau kita lihat dia sudah berpakaian muslim atau muslimah, dan kita lihat dia telah melaksanakan sholat 5 waktu. Kita lihat dia telah membayar zakat, dan kita lihat dia puasa di bulan Ramadan bersama-sama kita. Ishadu, bersaksilah bahwa dia itu adalah orang yang muslim. Jelas, kelihatan. Tapi kalau iman tidak kelihatan, saudara-saudara sekalian, iman itu adalah di dalam hati. Keyakinan seseorang. Jadi setiap Islam belum tentu sampai pada iman. Tapi kalau sudah iman, berarti sudah Islam. Apa itu Islam? Al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Diucapkan dengan lisan. Wa tasdiqu bil qalbi, dan dibenarkan di dalam hati. Yaitu Islam dan iman. Islam nyata, dapat disaksikan dan dilihat oleh mata kita. Tapi iman adalah soal hati. Soal qalbun. Soal yang di dalam hati kita. Setiap orang yang muslim, kadar keimanannya berbeda-beda. Ada yang baru hanya sampai di Islam, kulitnya aja, belum iman. Ada yang sedang menuju iman, dan terus memperbaiki setiap hari bagaimana agar imannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah sampai tua tetap saja di Islam, belum sampai di iman. Kemudian saudara-saudara sekalian, mana lebih dulu iman dengan Islam? Mana lebih dulu iman dengan Islam? Ada yang iman dulu baru Islam, ada yang Islam dulu baru iman. Kita rata-rata orang yang lahir di tengah-tengah orang Islam, di tengah-tengah kawasan orang-orang yang beragama Islam, pasti kita Islam lebih dulu. Karena kita lahir, orang tua kita nikah dengan cara Islam, kita lahir diproses dengan cara Islam. Begitu kita lahir, diazanin dulu di telinga kanan kita, dikomahkan di telinga kiri kita, dan dibacakan, ya, dibuat acara-acara secara Islam. Dari mulai yang namanya dari azan di telinga kanan dan diikomahkan di telinga kiri, juga dipotongin kambing dengan istilah akikah. Itu cara-cara Islam. Secara umum kita lahir dan kita muslim. Tapi apakah kita sudah muslim? Belum, saudara-saudara sekalian. Sebab belum kita menyatakan kita masih bayi. Ya, kita masih kanak-kanak, remaja, dan tidak seterusnya. Jadi perlu mendapatkan pelajaran. Dan tugas kita sebagai orang tua yang muslim, orang tua yang mukmin, mendidik dan mengajarkan anak-anak kita agar ia mengetahui dan memahami dengan ilmu-ilmu Islam. Kita ajarkan mereka rukun Islam, rukun iman. Kita ajarkan mereka bagaimana cara beribadah, berakhlak, berkata, berucap yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Berpakaian dengan pakaian Islam. Karena ada bedanya, saudara-saudara sekalian. Yang muslim dan non-muslim, dari sisi lahiriah sudah berbeda. Pertama, dari sisi pakaian itu sendiri yang sangat-sangat membedakan apakah dia muslim atau non-muslim. Apalagi terhadap wanita. Jelas, saudara-saudara. Kalau dia muslimah, dia mesti tunduk dan taat pada aturan. Dan dia mesti menutup auratnya. Jangan membuka auratnya di tempat-tempat umum. Kecuali di rumah dengan keluarga. Ketika ia keluar rumah, dia mesti taat pada Allah. Dia tutup auratnya, tidak dibuka pada sembarang tempat dan sebagainya. Itu tanda-tanda kalau dia muslimah. Itu tanda-tanda kalau dia bukan non-muslim.
Ia menentukan yang pertama dari pakaian yang dipakai setiap hari, khusus pada kaum wanita. Banyak saudara-saudara sekalian kaum wanita di antara kita orang-orang yang mengaku beragama Islam, tapi untuk yang satu ini belum mau tunduk dan patuh kepada Allah. Padahal dia sudah sholat, bahkan dia sudah haji, bahkan dia sudah umroh. Tapi soal pakaian sekali lagi, dia belum mau tunduk dan taat mengikuti aturan Al-Quran dan hadis. Kita takut termasuk orang nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, beriman kepada sebagian ayat dan inkar terhadap ayat-ayat yang lain. Belum sempurna iman seseorang kalau demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana saja berada, kita kembali. An tashhada an la ilaha illallah. Hendaknya engkau berjanji, bersaksi bahwa, berikrar bahwa tiada ilah, an tashhada an la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ini yang kita bahas saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah ilmu akidah. Jadi ini yang kita bahas. Awalu ma'rifatin, yang pertama-tama ma'rifah kita kepada Allah, mengenal Allah sebelum kita beribadah. Artinya sebelum kita beribadah, dahulukan ilmunya. Sebelum kita mengetahui siapa Allah, dahulukanlah ilmunya. Jadi ilmu tauhid. Jadi yang membahas tentang ilmu tauhid di rukun Islam yang pertama. Bagaimana kita berakidah pada Allah, meyakini bahwa tiada ilah kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah yang sebenarnya. Wajib kita taati segala perintahnya dan kita tinggalkan semua yang menjadi larangannya. Patuh dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu tauhid. Ada tauhid uluhiyah, tauhid nabawiyah kalau disingkat, mengesahkan tentang Allah, dan tauhid nabawiyah, yaitu mengetahui sifat-sifat kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut aqidah. Yang kedua, Islam itu tuqimas shalah, mendirikan salat. Inilah yang disebut ibadah. Ya, jadi apabila kita belajar salat, artinya kita belajar bagaimana beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Kita hidup jauh setelah Nabi sudah tiada. 1400 tahun yang lalu beliau sudah meninggalkan kita. Bagaimana kita mungkin melihat Rasul melakukan ibadah sholat? Kecuali dengan cara kita belajar dan belajar yang diajarkan oleh para guru-guru kita yang mempunyai sanad, mempunyai kitab yang nyambung. Gurunya lagi tabi'in salaf, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tidak melihat bagaimana Rasulullah melakukan sholat, tapi keterangan-keterangan bagaimana Rasulullah melakukan sholat terus ya rantai berantai dari mulai para sahabat, kaum salaf, tabi'in sampai kepada ulama dan guru-guru kita yang ada sekarang. Jelaskan bagaimana Rasulullah melakukan sholat, yaitu masalah ibadah. Jadi yang pertama masalah akidah, yang kedua masalah ibadah dan muamalah. Itu pada yang ketiga kita membayar zakat, muamalah. Artinya ada kaitannya dengan sifat sosial kepada kemanusiaan yang lain. Bahwa muslim harus peduli kepada muslim yang lain. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi.
Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba mau menolong saudaranya. Jadi saudara-saudara sekalian, zakat adalah bagian dari urusan sosial, bahwa Islam tidak hanya mengurus dirinya sendiri. Kalau sudah dia kaya, dia sudah pandai, dia sudah berilmu, tidak cukup, saudara. Dia harus mau berbagi kepada orang lain. Baik berbagi tentang ilmu maupun berbagi tentang harta dan sebagainya. Makanya wajib rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat. Itulah bagian dari ibadah sosial yang Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman. Belum sempurna iman seseorang apabila ada tetangganya dalam keadaan lapar sedangkan dia dalam keadaan kenyang. Artinya Islam sangat mengajarkan kepada kita peduli kepada orang lain. Jangan hanya bersifat egois, mementingkan dirinya sendiri tapi tidak mau peduli kepada saudara muslim yang lain. Kemudian membayar zakat, puasa di bulan Ramadan yang keempat. Puasa artinya membentuk diri kita sendiri. Puasa mengajarkan manusia, mengajarkan umat Islam ini supaya jujur, sabar, disiplin. Diajarkan kita dari ibadah berpuasa. Selama 1 bulan Ramadan, semua yang mengaku beriman pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengaku orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 1 bulan Ramadan sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Alhamdulillah baru saja Ramadan, belum 1 bulan Ramadan meninggalkan kita. Masih teringat oleh kita di mana kita telah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan. Semoga Allah terima amal ibadah puasa kita. Semoga bimbingan ibadah puasa selama 1 bulan ya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman pada Allah menjadi pelajaran yang sangat penting, dapat dihayati dengan benar. Yang pertama, tujuan daripada ibadah puasa itu membentuk lahir dan batin orang yang beriman, di mana kita yang pertama sebelum kita melakukan ibadah puasa diwajibkan kita untuk niat. Jadi niat. Yang pertama, niatlah kita pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas kebaikan yang lain, aktivitas hidup kita, niatlah hari ini untuk berbuat baik, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali niat untuk korupsi, niat untuk yang tidak baik dan sebagainya. Yang kedua, di saat kita sedang berpuasa, kita dibentuk menjadi orang yang sabar. Bagaimana kita tidak lapar karena kita tidak makan dan tidak minum selama sekian jam. Lebih-lebih ketika sore hari, jam 5. Padahal makanan banyak, uang ada. Bisa saja kita makan. Di jam 12 siang bisa saja kita makan. Tapi kita dibentuk agar kita menjadi orang yang sabar. Orang muslim, orang yang beriman harus menjadi sabar. Dan dibentuk kita menjadi orang yang jujur di dalam berpuasa. Sebab kita puasa hanya karena Allah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardis sahri Ramadhana lillahi ta'ala. Jadi karena Allah. Walaupun istri kita tidak tahu kita di kantor, walaupun suami kita tidak tahu sedang di kantor, kita di rumah sendirian, anak-anak kita pada sekolah, tapi karena seorang ibu beriman pada Allah, ia tetap berpuasa. Lapar bagaimanapun, makanan sedang dia masak di jam 5 sore atau jam 4 sore, tapi ia tidak makan. Karena kejujuran sedang dibentuk oleh Allah dan Rasul-Nya
kepada orang yang beriman. Bersabar, berjujur. Karena sabar dan jujur bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Dalam berumah tangga, dalam bekerja, di kantor, dan sebagainya. Sabar dan jujur adalah syarat utama. Kalau tidak, maka hancurlah semua pekerjaan yang diserahkan kepada orang yang tidak punya kejujuran. Hancurlah semua pekerjaan dan jabatan kalau diserahkan kepada orang yang tidak punya kesabaran. Islam membentuk sekali lagi kepada kita orang yang beriman. Ketika kita melaksanakan puasa 1 bulan, supaya kita selalu niat yang baik, supaya kita menjadi orang yang sabar. Yang ketiga, supaya kita menjadi orang yang jujur. Orang yang amanah ketika diserahkan sesuatu pada kita. Sebagaimana Allah memberikan amanah kepada kita puasa di bulan Ramadan, kita lakukan semua ini dengan sabar dan jujur. Kemudian yang keempat, dibentuk kita di saat kita sedang berpuasa supaya disiplin tentang waktu. Kita makan teratur waktunya. Iya, kita sahur teratur waktunya. Kita tadarus, kapan kita tadarus, kapan kita sholat taraweh, kapan kita sholat tahajud. Itu benar-benar dibentuk di saat di bulan Ramadan, saudara. Tetapi apakah hasil pembentukan itu ada asarnya buat kita? Apakah kita masih tetap disiplin tentang sholat 5 waktu, tentang malam hari, tentang sholat tahajud, dan seterusnya? Ini jawabannya ada pada kita masing-masing. Saya berharap mudah-mudahan bentukan Ramadan selama 1 bulan mempunyai asar, mempunyai bukti dalam fisik, lahir maupun batin kita. Terbentuk menjadi orang yang beriman, ikhlas melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, pergi haji. Jadi pergi haji, melaksanakan ibadah haji bagian dari kewajiban rukun Islam yang sempurna. Dalam bahasa lain dibilang naik haji, ya. Kenapa? Kenapa kita naik haji? Pergi haji, naik haji sama aja. Tapi orang-orang dulu bilang naik haji. Karena ketika kita mau pergi haji, kita naik kapal laut. Kalau sekarang naik pesawat. Makanya itulah orang-orang dulu bilang naik haji. Karena kita pergi haji, kita harus mengendarai kendaraan. Kita mesti naik, baik kapal laut, yang sekarang ini kapal terbang atau pesawat dan sebagainya. Itu bagi orang yang mampu, mempunyai harta, ongkos, fisiknya sehat dan sebagainya. Tapi dikala fisiknya sudah tidak sehat, walaupun dia mampu uangnya, ya, dia sudah boleh dibikin badal haji. Ya, atau barangkali sampai dia meninggal, dia belum bisa berangkat haji. Ada solusinya buat kita, anak yang soleh. Buatkan badal haji buat orang tua kita yang belum melakukan ibadah haji. Pada intinya apa yang dimaksud Allah dan Rasulullah, kita diwajibkan melakukan ibadah haji, saudara-saudara. Karena dengan melakukan ibadah haji, kita hadir di mana 2 kota suci itu Mekah dan Madinah. Di mana kita langsung menginjakkan kaki kita di mana Rasulullah SAW diperintahkan Allah diturunkan di muka bumi ini untuk mengajarkan dan membawa ajaran Islam. Di dalam ibadah haji, ya, kita ada perintah tawaf, ada perintah ukuf, ada perintah jamroh, melempar jumroh pertama, kedua, dan ketiga. Makna dari melempar jumroh itu adalah napak tilas bagaimana sejarah dulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang mesti kita pahami. Pada intinya melempar jumroh itu adalah melempar gangguan-gangguan syaitan yang ada pada diri kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Sarah dulu diganggu pada saat dia mau melaksanakan penyembelihan Nabi Ismail. Diganggu oleh setan lalu dilempar.
dan kita berjanji Bismillah, Allahu Akbar. Pada saat kita melakukan ibadah haji, kita sudah berjanji pada Allah bahwa kita tidak akan melaksanakan apa yang diajak oleh setan. Setan kita sudah lempar, setan sudah kita timpuk, bahasa Betawi ya. Kita sudah apalagi itu, agar setan lari jauh dari kita dan tidak mengganggu kita lagi. Tapi sayang, makna itu sendiri yang belum dipahami oleh semua orang yang telah melakukan ibadah haji. Baru sebagian kecil yang memahami dan mengerti betul, menyadari bahwa apabila dia sudah melakukan ibadah haji, sempurnalah rukun Islam yang 5 itu, sempurnalah dirinya dan ibadahnya. Dia tidak lagi terganggu oleh gangguan syaitan. Tapi faktanya ibu-ibu haji masih banyak yang masih membuka aurat. Faktanya bapak-bapak haji masih banyak yang melakukan perbuatan maksiat, sedangkan perbuatan maksiat adalah mengikuti ajakan nafsu syaitan. Berarti dia belum memahami. Baru dipanggil Pak Haji, ya, baru dipanggil Bu Haji oleh manusia, tapi oleh malaikat belum dipanggil. Kenapa? Karena dirinya masih kotor atau kembali mengotori dirinya, padahal pada saat haji dia sudah bersih. Man hajjal bait falam yaspus walam yafsuk kharaja min dzunubihi kayaumi waladahu ummuh. Barang siapa yang telah melakukan ibadah haji dan dia tidak boleh lagi yarpus, berkata yang jelek, berkata yang dusta, berkata yang bohong, berkata yang porno, dosanya akan keluar seperti ia masih bayi atau baru dilahirkan. Itu makna dari ibadah haji. Tapi nyatanya saudara, orang belum memahami makna haji yang sebenarnya. Yang kedua, di dalam ibadah haji ada yang namanya tawaf dan sa'i. Apa makna tawaf dan sa'i, saudara-saudara sekalian? Tawaf itu adalah mengitari, berputar 7 kali ya di mana Ka'bah, kena mengikuti sejarah yang terjadi pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Pada saat Nabi Adam diturunkan dari surga bersama Siti Hawa, dalam sejarah saudara-saudara sekalian, ia tidak turun secara bersamaan. Jatuhnya di atas permukaan bumi berbeda tempat. Sementara Nabi Adam di Hindia, Siti Hawa di Jeddah. Ya, makanya disebut Jeddah. Jeddah itu nenek. Nenek kita tinggal atau turun waktu itu posisinya di Jeddah. Lalu saudara-saudara sekalian, masing-masing mencari dan mencari, memanggil dan memanggil. Hawa, kata Siti Nabi Adam. Kata Siti Hawa, Adam, di mana kamu? Ayo segera. Dalam sejarah ada yang mengatakan 40 tahun lamanya. Belum ketemu, masih mencari-cari. Akhirnya Siti Hawa punya inisiatif. Dia naiklah di salah satu gunung yang ada di Padang Arafah sekarang di Mekah. Yang disebut sekarang Jabal Rahmah. Karena ada tempat yang tinggi, naiklah Siti Hawa ke situ, saudara. Kemudian memanggil Adam, terdengarlah oleh Nabi Adam. Ia tahu persis kalau itu suara istrinya. Dan memang belum ada lagi manusia. Yakin betul itu suara istrinya. Lalu dia mendekat dan mendekat. Kemudian terlihatlah Siti Hawa sedang melambai-lambaikan tangan. Adam melari, terus naik ke atas. Kemudian berpelukan di Jabal Rahmah. Itulah yang menjadi Jabal Rahmah, gunung saling kasih sayang. Beberapa saat dia melepaskan kerinduan antara suami dan istri di Jabal Rahmah antara Adam dan Hawa. Lalu turun malaikat, "Hai Adam dan Hawa, pergilah engkau, ikuti aku." Berangkatlah Hawa dan Adam turun dari Jabal Rahmah menuju kota suci Mekah. Kemudian sampailah, belum ada Ka'bah saat itu. Ada satu titik yang diperintahkan malaikat kepada Nabi Adam dan Hawa, "Hai Adam, buatlah Ka'bah di sini." Dibuatlah dengan batu-batu apa adanya, segi 4. Kemudian Nabi Adam dan Hawa diperintahkan untuk tawaf. Tawaflah selama 7 kali, kemudian sholat. Di saat itulah, dalam hadis dijelaskan, Allah terima taubat Nabi Adam setelah dia tawaf di Ka'bah yang baru dibuat.
Apa kata malaikat Jibril? Hai Adam, disinilah Ka'bah. Disinilah 2000 tahun sebelum engkau diciptakan Allah, aku setiap hari tawaf bersama para malaikat. Tapi belum ada tandanya. Ya malaikat tahu kalau kita nggak lihat. Kemudian setelah itulah sampai sekarang saudara-saudara menjadi ikutan kita, setiap orang yang haji dia melakukan tawaf 7 kali. Dan inti daripada melakukan ibadah haji, kita berada di 2 kota suci Mekah, Madinah. Di kota suci Mekah intinya kita diampuni dosa kita. Karena Allah Maha mengetahui umat manusia banyak dosa. Jadi kalau dia sudah pergi haji, dia sudah tawaf, seharusnya dia sudah bersih dari dosa. Karena dia paham betul setelah dia tawaf, doa yang paling mustajab adalah doa di mana dekat Hijri Ismail, di mana dia memohon kepada Allah agar diampuni dosanya masa-masa lalu, sebagaimana diampuni dosanya Nabi Adam dan Siti Hawa di waktu saat dia di surga.